Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Perkenalkan, nama saya Nur Asnisari dari kelas 8 DPGSD dari Universitas Lambung Mangkurat. Sebelum kita memasuki kegiatan kampanye yang membahas ABK juga bisa dan sukses, alangkah lebih baiknya kita harus tahu apa sih ABK itu? ABK adalah singkatan dari anak berkebutuhan khusus, di mana anak berkebutuhan khusus ini memiliki kelainan atau penyimpangan dalam proses pertumbuhan ataupun perkembangannya, baik berupa fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Selain itu, ABK atau anak berkebutuhan khusus ini memiliki karakter yang berbeda antara satu dengan lainnya. Di sini saya ingin menjelaskan ada beberapa jenis ABK atau anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu jenis tunanetra. Tunanetra ini adalah seseorang yang mengalami gangguan pada penglihatannya, baik itu berupa gangguan total atau bahkan hanya sebagian penglihatannya saja. Yang kedua yaitu jenis tunarungu. Jenis tunarungu ini adalah seseorang yang mengalami gangguan pada fungsi pendengarannya. Gangguan ini bisa berupa kehilangan seluruh fungsi pendengarannya atau sebagian saja. Pada umumnya, anak tunarungu ini akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, termasuk bersosialisasi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu jenis tunalaras. Nah, jenis tunalaras ini adalah seseorang yang mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan baik terhadap lingkungannya atau di sekitarnya, dan juga orang-orang yang ada di dekat. Nah, anak tunarungu ini pada umumnya sulit untuk berkomunikasi dan memiliki emosi yang tidak stabil, sehingga kerap sekali tidak bisa bersosialisasi dengan lingkungan dan orang-orang lain di sekitarnya. Yang keempat yaitu jenis tunadaksa. Nah, tunadaksa ini adalah seseorang yang mengalami masalah atau kelainan pada alat gerak tubuhnya. Kondisi ini bisa saja cacat permanen atau terutama pada anak yang mengalami sejak lahir. Nah, seorang anak tunadaksa ini biasanya akan membutuhkan seseorang pendamping dan juga pendidikan khusus untuk melatih gerak tubuhnya. Yang kelima yaitu jenis tunagrahita. Tunagrahita ini adalah seseorang yang mengalami masalah di dalam perkembangan mentalnya. Hal ini bahkan bisa saja berupa kondisi keterbelakangan yang membuatnya mengalami masalah dalam berbagai bidangnya. Misalnya saja yaitu sulit berkomunikasi, bersosialisasi, kesulitan dalam memahami suatu masalah yang dia hadapi. Yang keenam yaitu jenis cerebral palsy, di mana seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan karena kerusakan pada otaknya. Nah, sehingga mempengaruhi fungsi motorik si anak tersebut. Yang ketujuh yaitu jenis autistis atau bisa disebut dengan autisme. Autisme ini adalah seseorang yang memiliki perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem saraf. Nah, sistem saraf ini bisa berupa sistem saraf pusat yang mengakibatkan gangguan pada interaksi sosial, komunikasi, atau perilaku seseorang tersebut. Yang kedelapan yaitu jenis Asperger disorder atau bisa disebut dengan AD. Secara umum, jenis ini hampir sama dengan autisme, yaitu memiliki gangguan kemampuan komunikasi, interaksi, dan tingkah lakunya. Bedanya, gangguan pada Asperger disorder ini adalah lebih ringan saja dibandingkan dengan autisme atau bisa disebut dengan autistis. Yang kesembilan yaitu jenis gifted.
Nah, gifted ini adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan, intelektual, kreatif, dan tanggung jawab terhadap tugasnya. Yang terakhir adalah jenis ADHD, atau bisa disebut dengan Attention Deficit Disorder Hyperactive. Istilahnya adalah anak ini memiliki perilaku yang hyperaktif. Nah, oleh karena itu mereka selalu bergerak di satu tempat ke tempat lainnya. Nah, anak ini tidak bisa berdiam diri selama 5 atau 10 menit untuk melakukan kegiatan yang diberikan oleh seseorang kepada anak tersebut. Ada beberapa terapi untuk anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu jenis terapi fisik. Nah, jenis ini bermanfaat untuk menangani kekurangan pada fisik dan juga gangguan pada alat geraknya. Yang kedua yaitu jenis terapi kognitif perilaku, atau bisa disebut dengan cognitive behavioral therapy, di mana terapi ini bermanfaat untuk mengubah pola pikir dan perilaku anak ABK atau pada anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga yaitu terapi wicara. Terapi ini bermanfaat untuk melatih kemampuan anak berbicara, melatih otot mulut, lidah, dan tenggorokan pada anak ABK atau pada anak berkebutuhan khusus. Yang keempat yaitu terapi okupasi. Terapi tersebut bermanfaat untuk melatih bagian motorik halus anak. Misalnya saja seperti mengancing baju, menulis, memegang, dan melakukan hal lainnya. Yang kelima yaitu terapi bermain. Terapi tersebut bermanfaat untuk mengekspresikan dirinya. Setidaknya dapat menyampaikan perasaan si anak berkebutuhan khusus. Yang terakhir yaitu terapi sensori integrasi. Nah, terapi tersebut bermanfaat untuk anak berkebutuhan khusus terhadap panca inderanya. Nah, terutama keseimbangan, sentuhan, dan kesadaran akan posisi dengan gerak tubuhnya. Menurut Howard, tahun 2003 mendefinisikan ABK sebagai anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Dapat disimpulkan secara singkat, ABK adalah anak yang lambat atau mengalami gangguan. Anak berkebutuhan khusus ini secara pendidikan memerlukan layanan yang spesifik yang berbeda pada anak-anak lainnya. Demikian kesimpulan yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.